yang paling sering perlu kita ingatkan. Contoh istilah al-aql. Ya. Wah, antum ini lebih mengedepankan akal. Ya. Harusnya akal nomor sekian kan. Nah, itu kan bukan mustalahat Qur'aniyah. Ya. Bukan mustalahat nabawiyah dan bukan mustalahat salafiyah. Yang namanya akal di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak pernah tidak dipuji. Bahkan dia menjadi peringatan orang yang la yaqilun itu selalu dalam kondisi buruk atau negatif. Ya. Maka kita gunakan istilah yang tepat. Yang dicela dalam Quran dan Sunnah itu adalah ar-ra'yu. Man fassaral Qur'ana misalnya bi ra'yihi, kan bukan bi aklihi. Kita ubah istilah zaman sekarang jadi bi aklihi. Padahal akal itu istilah yang bagus. Dan justru itulah manatut taklif, ya. Dan itulah modal seseorang yahtadi, mendapatkan hidayah kalau akalnya beres dan difungsikan. Dan justru kita tunjukkan bahwa akwalnya mutakallimin dan falasimin banyak yang bertentangan dengan akal. Itulah yang dilakukan oleh proyek besarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau menunjukkan, ya, bahwa tidak ada pertentangan antara nakal dengan akal, asalkan dua-duanya sahih. Dar'u at-ta'arud, jadi mengenyahkan pertentangan atau dugaan ada yang pertentangan baina al-aqli wan nakli, atau judul lainnya muwafaqat sharihil aqli li sahihin nakli. Itu yang perlu ditunjukkan, dan itu salah satu bentuk tajdid beliau yang masya Allah, ya. Kalau kita tidak mendapatkan insight yang seperti itu, bisa jadi kita terus-menerus mempertentangkan antara akal dengan nakal, lalu menganggap yang punya akal ini kalangan mutakalimin dan falasifah. Ya, Ahlussunnah nggak punya akal. Karena sudah kalah dari peristilahan itu. Makanya ulama zaman dulu tidak pernah menyebut mereka sebagai ahlul uqul. Apa sebutannya? Ahlul ahwa. Kan gitu ya. Antum temukan istilah ini dalam buku-buku. Itu yang zaman kita udah sebutannya sudah pas, ahlul ahwa. Ya. Para pemilik hawa nafsu kita ubah jadi baik. Aqlaniyun. Ahlul aql. Alladzi yuqaddimuna al-aql 'alan naql, misalnya gitu. Sebagaimana ketika ahlul hadis, tapi ini khilafnya lebih pada tataran fikih, ya, menyebut kalangan mutafakihin di Kufah itu sebagai ahlur ra'yi, bukan ahlu al-aqli. Ya, kenapa? Ya tidak rela, masa kita bukan ya, masa kita bukan pemilik akal gitu. Padahal akal itu justru punya. Nah, ini salah satu bentuk kesadaran yang perlu kita sampaikan, ya. Mustalahat akal itu semuanya terpuji di Al-Quran. Jangan justru ini diberikan kepada mereka, lalu kita jadi minor. kalah oleh langkah kita dari awal sendiri. Gitu. Dan makanya ada kadang istilah-istilah yang kita sudah terlanjur kalah, ya. Ini yang perlu untuk ditajdid, dikembalikan lagi sebagaimana dulu para aslafun sholihin mentradisikan, ya.